kita mulai pembelajaran, mari kita mengucapkan pangandaran. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Doa besar. Silakan anak-anak semuanya duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan materi Atman dalam Bhagavad Gita. Kalau kita lihat di dalam ajaran agama ini bahwa kita sebagai pemeluk agama Hindu, di mana ada 5 hal yang kita yakini di dalam Jalan. dari Lanjut, mantap. anak-anak sebagai pemeluk agama Hindu, ada 5 hal yang kita yakini, di mana yang disebut dengan Pancasaraga. Pancasaraga terdiri dari 5 bagian, yaitu nomor 1, percaya dengan adanya Brahma. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, percaya dengan adanya samsara. Dan yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Dari kelima keyakinan umat Hindu tersebut adalah keyakinan yang kita akan pelajari hari ini, yaitu adalah tentang Atman. Lanjut anak-anak. Kalau kita lihat di dalam ajaran agama ini, sesuai dengan sifat Atman dalam Bhagavad Gita, yaitu kita akan dapat memahami sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Lanjut, yaitu di mana kita mampu menunjukkan upaya-upaya mengenal Atma sebagai sumber hidup. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini yang ada di depan anak-anak. Anak-anak coba perhatikan ya. Di gambar nomor 1 itu ada gambar tumbuh-tumbuhan, gambar yang masih hidup. Tumbuh-tumbuhan yang masih hidup sudah tentu di dalamnya ada Atma. Sekarang anak-anak
akan tidak adanya Jadi itu anak-anak, kalau kita lihat gambar yang pertama yaitu di mana tumbuhan itu masih hidup, dia akan bisa berkembang biak. Sedangkan tumbuhan yang sudah mati itu akan kelihatan sekali dari batangnya dia mengering dan tidak memiliki daun. Jadi daunnya itu akan mengalami suatu keguguran. Lanjut. Anak-anak, coba juga perhatikan gambar bagian yang ketiga. Gambar apa ini anak-anak? Bebek. Gambar bebek atau insting. Bagaimana bebek ini anak-anak? Berkembang biak ya? Sedangkan kalau kita lihat ya, bebek yang masih memiliki anak ya, dia akan berkembang biak. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang keempat, ini bagaimana? Bebek yang telah mati. Kalau bebek mati, apakah dia masih memiliki atman anak-anak? Bagaimana kalau bebek itu sudah mati? Apakah dia mampu bergerak? Dia tidak akan bisa bergerak. Beda dengan bebek yang masih hidup. Akan kelihatan dia tumbuh dengan segar sehat, memiliki bulu yang berminyak. Itu ciri bahwa binatang bebek ini memiliki atman dan bisa berkembang biak. Kita lanjut anak-anak bagian yaitu makhluk hidup yaitu manusia. Kalau kita lihat dalam gambar ketujuh anak-anak, ini adalah merupakan gambar gadis yang cantik. Gadis gambar yang cantik. Senyumnya manis. Nah, membawa apa ini, Nak? Membawa sarana upacara. Membawa jalan sari. Berarti kalau manusia itu memiliki atman, dia akan bisa tumbuh membesar. Sama dengan anak melihat gambar di sini ya, ini adalah gadis cantik yang bisa melaksanakan aktivitas, yang bisa menggerakkan seluruh organ tubuhnya di dalam melaksanakan kehidupan beragama. Akan tetapi kalau kita lihat, setelah manusia itu tumbuh dari kecil, setelah mengalami perubahan, tumbuh remaja dan tumbuh dewasa, terus mengalami suatu usia bertambah, akan mengalami
nih. Kalau kita lihat anak-anak sesuai dengan pemahaman konsepnya, sesuatu yang menjadi sumber hidup dari semua makhluk dan ada di dalam dirinya itu, dalam agama Hindu dikenal atau disebut dengan Atma. Jadi dalam seluruh makhluk itu ada Atma. Sudah ya? Di dalam makhluk hidup itu ada Atma. Kalau kita lihat ya, dalam tubuh seluruh masing-masing makhluk itu, di mana Atman adalah merupakan suatu percikan-percikan terkecil dari para Atman atau Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasi. Anak-anak, kalau kita lihat dari akar kata Atman, di mana Atman adalah merupakan suatu percikan-percikan terkecil dari para Atman atau Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasi. Dari akar kata, kalau kita tinjau, Atman berasal dari akar kata At yang berarti bernafas. Dia adalah nafas dari yang hidup. Jadi seluruh makhluk hidup memiliki nafas ya, yang bersumber daripada ide Sang Yang Widi Wasi atau Brahma. Anak-anak, coba juga lihat ilustrasi Atman yang berada dan menjadi sumber hidup pada diri manusia. Jadi kalau kita lihat nih, Atman yang berada di dalam diri manusia, jauh berada di dalam tubuh manusia, itu adalah merupakan suatu sumber kehidupan atau sumber tenaga yang mampu menggerakkan seluruh organ tubuh manusia. Kalau kita lihat anak-anak dalam kehidupan, Atman yang berada di seluruh atau di setiap makhluk hidup itu memiliki nama-nama yang berbeda. Kalau kita lihat Atman yang ada pada diri manusia atau Atman yang berada pada tubuh manusia disebut dengan Jivatma. Sedangkan Atman yang ada pada tubuh hewan atau binatang disebut dengan Jambama. Bagian yang ketiga yaitu Atman yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara atau Stawara. Jadi Atman yang mampu menghidupi tumbuh-tumbuhan atau Atman yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawana atau Stawara. Lanjut ya. Coba anak-anak lihat ilustrasi gambar ya, di mana proses suatu
Berarti kita dalam melihat suatu gambar di sini, di mana proses daripada Atman itu akan mampu masuk ke dalam tubuh manusia, di mana Atman itu masuk ke tubuh yang baru. Lanjut ya. Kalau kita lihat anak-anak, berdasarkan uraian sloka yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita, di sana dapat disebutkan ya, sifat-sifat Atman yang terdiri dari 12 sifat, yaitu nomor 1 Acedya, yang artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua yaitu Ahdaya, yang artinya tak terbakar oleh api. Yang ketiga yaitu sifat Atman yang disebut dengan Acedya. Artinya apa, anak-anak? Tak tertinggal oleh angin. Acedya bagian yang keempat artinya tak terbasahi oleh air. Dan bagian yang kelima yaitu Nitya, yang artinya abadi. Yang keenam Sarwagata, artinya Atman ada di mana-mana. Yang ketujuh yaitu yang disebut dengan Satanu, yang artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan Acala, artinya tidak bergerak. Yang ke-9 yaitu sifat Atman Avyakta, artinya tak terlahirkan. Yang ke-10 yaitu Acintya, sifat Atman yang artinya tak terpikirkan. Sedangkan yang ke-11 yaitu Awikara, artinya tidak berubah. Dan lanjut sifat Atman bagian yang ke-12 yang disebut dengan Sanatana, di mana artinya adalah selalu sama dan kekal. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari apa yang kita jelaskan mengenai pengertian Atman, ya, jenis-jenis Atman yang ada di dalam makhluk hidup. Jadi setelah semuanya itu dapat kita pelajari hari ini, dan ibu akan memberikan anak-anak tugas, yaitu tugas mandiri untuk kalian semua. Di mana tugas mandiri itu adalah yang pertama, jelaskan pengertian tentang Atman. Yang kedua, sebutkan nama-nama Atman yang ada pada masing-masing kehidupan. Itu tugas anak-anak hari ini. Anak-anak, karena waktu sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini dengan Paramasanti. Silakan anak-anak berdiri semua.